Sungguh aneh, mega korupsi dan skandal pencucian uang triliunan berlangsung di kubu pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan, yaitu di Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Menko Polhukam Profesor M. Mahfud MD datang ke DPR RI sebagai orang pemerintah, wakil penguasa. Sedangkan Komisi 3 DPR RI adalah tempat berkumpul wakil rakyat, kepanjangan aspirasi rakyat. Namun setelah melihat siaran langsung rapat dan uji fakta data di Komisi 3 DPR RI, segala puji-pujian dan dukungan moral serta doa justru diberikan kepada Mahfud MD dan segala macam makian dan cacian dikirim untuk wakil rakyat. Itulah yang bisa kita baca di media sosial hari-hari ini. Penyebabnya adalah kejelasan pernyataan Mahfud MD yang mudah dimengerti awam dan integritas Menteri andalan Jokowi dalam memberikan paparan kasus yang sedang mereka tangani. Lebih nampak pamer kuasa, pamer kewenangan, arogan, jual aksi, bersiasat, potong pernyataan, dan berkelit-kelit cari selamat untuk diri sendiri dan partainya, bukan untuk rakyat. Dalam acara dengar pendapat itu nampak nyata Mahfud MD lah yang mewakili negara dan rakyat, sementara politisi di Senayan mewakili diri sendiri dan partainya. Maka segala macam prosedural, pasal-pasal perundangan dan ancaman yang ditujukan kepada Mahfud MD sebelumnya dan juga kepada PPATK mentah dan dikandaskan. Bahkan berhasil mengancam balik dan membuka aib bahwa DPR RI sarang Markus. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan mengenai polemik 349 triliun rupiah pencucian uang yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Mahfud juga hadir sebagai Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang KKNP TPPU. Kali ini Mahfud ngegas tinggi, langsung menghajar wakil rakyat yang sebelumnya mengancam-ngancam Kepala PPATK dengan melakukan serangan balik. 3 anggota DPR RI yang disodok nampak kelimpungan. Bahkan Mahfud MD menyerang balik dengan menuduh Arteria Dahlan menghalangi proses hukum dan bisa dipenjara, di mana sebelumnya dia teriak bahwa data temuan tidak untuk disebar ke publik. Jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik, melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, sembarang orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama. Seperti guru pada muridnya, Mahfud menjelaskan bahwa selain PPATK yang melapor, BIN juga rutin mengirim informasi kepadanya, bukan hanya kepada Presiden. Berani nggak saudara menanyakan kepada Budi Gunawan, mengapa lapornya ke Menko Polkam, padahal dia bawahan Presiden? Mahfud langsung menohok Asrul Sani yang bicara tentang kewenangan mengumumkan temuan penyimpangan di Menteri Keuangan ke publik. Menurut Asrul Sani, PPATK tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Silakan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Mahfud menohok Beni Kaharman yang mempertanyakan pasalnya. Boleh kok, harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya.
Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nollum delictum nolla puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Pucat Pasi Beni Kaharman mengalihkan perhatian dengan melempar bola panas. Menduga-duga Mahfud MD hendak menyingkirkan Sri Mulyani. Seperti pendekar dewa mabok, politisi Partai Demokrat itu mencoba mengadu domba dua menteri andalan Jokowi itu. Saya dekat dengan Sri Mulyani. Dia hebat dan layak jadi menteri kelas dunia. Tapi dia tidak mendapat informasi sepenuhnya. Dan saya membantunya. Jawab Mahfud MD tegas. Provokasi Beni Kaharman gagal. Sama gagalnya ancaman Arteria Dahlan dan Asrul Sani. Juga politisi Komisi 3 lainnya. Dan di media sosial menuai makian. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Beda Kelas Antara Mahfud MD dan Politisi Senayan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.